Halo, selamat pagi. Ya ampun, suaranya hilang. Selamat pagi, hai. Ya ampun, suaranya habis banget. Ya ampun, suaranya habis. Ayam. Ayam. Aduh. Nampak kecapean. Rame banget pada, ya Allah. Iya deh. Ya Allah, iya deh. Telat, iya bener, telat. Wow. Kak Iwet, are you okay? Kenapa dia nanya am I okay or not? Ada apakah teman-teman? Aduh. Gak apa-apa telat, asal siaran, iya kan? Tuh. Daripada loh. Mending gini. Darling, you wake up already? Darling, I wake up late. You. You know late, you know. Yeah. Sleep is no good, darling. You went party last night? I went with you. Together. Gua sampai ketularan ngomong kayak begitu, awas ya, darling. Awas lo, darling, bener-bener. Lu ya, mudah-mudahan gue berdoa lo besok nge-MC ya, weekend kan. Terus pas nge-MC tiba-tiba berubah briefnya harus pakai bahasa Inggris. Lo begitu baru mulai, good evening darling sekalian. Darling, tenang naon. Itu mah memang good vibe, itu memang pasti menular. Gue udah share ya, Bunda Emma ternyata namanya, darling. Udah gue tonton kemarin. Bunda Emma ini emang tinggalnya di luar negeri. Kayaknya bukan Singapura, darling. Australia. Singapura dia lagi jalan-jalan waktu itu, darling. Iya, dia kayaknya tinggalnya di mana ya? Ada tuh video terakhir yang gue kirim yang dia lagi makan gelato. Meniresep. Gitu kan. Dibanjur ku kopi. Bo, geng duet itu emang dahsyat. Wildan bilang gini, Bunda Emma itu temen gym aku dulu waktu di Bogor. Demi apa? Wildan. Oh my god, ada aja benar-benar, ya Allah. Hebat. Gini ya, soalnya kan nature-nya kita nih geng duet ya. Kalau ada barang bagus, ada informasi menarik, ada yang bermanfaat buat kesehatan jiwa, kesehatan rohani, kita harus bagi-bagi supaya kita nggak gatekeeping. Kalau ketawa itu jangan sendirian, harus rame-rame. Kalau sehat itu harus sendirian, jangan rame-rame. Bener nggak, darling? Kebalik. Hah? Kalau sehat itu harus rame-rame, jangan sendirian. Emang tadi what did I say? Cek udang teh naon, darling? Kalau sehat itu harus sendirian, jangan rame-rame. Nah, darling makan udah tahu, saya ngerti apa maksudnya ya. PA ya, darling ya. PA bukan public announcement ya, darling ya. Darling kayak orang kantoran deh, darling, pagi-pagi udah buka laptop, darling. Kita bukan apa-apa, darling. Tapi kan kalau darling tuh pakainya buku nyatet. Kita kan hemat kertas, darling. Aku kan orangnya old school. Iya, hemat kertas, hemat biaya, gitu, darling. Lu kemarin udah terima kiriman belum sih dari manajer kita? Kiriman apa ya?
Kiriman minuman yang waktu itu dia beliin gue, terus sekarang dia kirimin dalam bentuk box. Oh iya iya, udah. Kenapa emang ya? Udah lu minum belum? Ini. Ini. Ayam. Aduh enak ya. Seger. Hah? Udah dicobain? Ya ini baru gue coba tuh. Baru hari ini pisan. Enggak, Daling. Gue kan seneng minuman gini-gini. Oh, kan udah hampir seminggu Daling itu dikirim. Begitu. Gunawan baru diminum hari ini Daling. Lu ya berhenti gak ngomong Daling. Kesel banget gue. Gila ya. Lo tau gak rasanya orang baru bangun tidur, kedadap-dadap mesti siaran. Ngerti gak? Ini suara juga belum balik. Lu Daling. Nyuruh orang minum, nyuruh orang ngomong, nyuruh orang ini, nyuruh orang itu. Daling makan meni high tech-nya. Itu tuh layarnya, mirrornya dimatiin Daling. Jadi saya bacanya tuh nggak begini tuh Daling, tulisan minumannya tuh Daling. Tuh, vibe mininya baru kebaca Daling. Aduh Tuhan, ada aja urusan pagi-pagi, Gusti. Udah ini udah di mirror, Daling. Nah ini baru mirror, lu jangan gaslighting gua. Tuh, jadi itu ya minuman itu beneran loh, gue tuh udah seminggu ya, agak lama loh rasa kenyang gue bertahan di perut. Ini tuh nggak seminggu Dave dikirim ke gue sama Mbak Wati. Oh gue duluan berarti. Gue udah karena memang banyak. Enggak banyak Daling, minumnya sehari cuma 2. Sehari 2. Ini tuh di drinkernya sehari cuma 2 Daling. Karena sehari satu ini mengandung 6 gram seratnya. Ya, karena kebutuhan orang Indonesia, orang manusia dewasa sehat itu 30 gram ya Daling ya. Tuh, 6 kali 2 berapa? 12. Tuh, jadi 20 sampai 40 gram. Kebutuhan serat saya Daling tiap hari. Paham? Jadi emang 2. Ini jatah harian Daling. Oke Daling, boleh. Punya gue kebalik karena gue nggak bisa dibalik mirror. Gue bukan hostnya ya Daling ya. Iya. Tenang, ini gulanya masih batas normal. Dan ini bukan minuman pencahar ya Daling ya. Bukan minuman pencahar, jadi nggak usah ditungguin efek laksatifnya, emang nggak kejadian. Ini apa tuh efek laksatif? Efek yang pengen diundang ke belakang, ada yang ngajakin. Jadi nggak ada, ini memang untuk ini minuman tinggi serat Daling. Minuman tinggi serat. Memang tujuannya itu bukan buat ngajakin ke belakang, tapi buat memenuhi asupan serat harian ya Dalingnya. Ulah pabaliut, kebutuhan badan tuh ulah pabaliut. Aha. Ya. Nggak usah repot belinya di Alfamart. Manajer gue belinya di Alfamart doang. Nggak repot. Emang ada yang nanya, Daling beli di mana Daling? Alfamart. Tapi ya ini tuh bukan. Pada maksud gue ada nanya tuh emang mikirnya kalau beli ginian tuh di mana? Ya itu tadi nanya kan belinya di mana. Terus gue bilang nggak repot kok, belinya tuh di Alfa. Karena kan si Mbak Wati di apartemennya tuh adanya Alfa. Kan gue udah posting tuh pertama kali dia beliin gue. Gue jajan 4.000-an kata dia gitu. Dia beliin gue sebotol. Terus gue bilang gini, hah? Zaman sekarang masih ada ya 4.000-an? Terus dia bilang, nih gue beliin. Nah kalau 4.000 kok lo beliin cuma 1 Mbak gitu. Terus gue sambil minum, gue sambil scroll gitu di e-commerce. Nggak 4.000 Mbak, zaman sekarang mana ada sih jajan 4.000. Terus berapa ternyata harganya? 8.000 sekian gitu. Tapi kan yang penting niatnya ya. Karena kan dia tahu Nek, gue itu pencernaan gue kan nggak selalu prima ya teman-teman ya. Karena kan memang gue dulunya gemuk, pengen kurus, berat badan tuh nggak pernah stabil. Jadi in the long term tuh memang gue tau lah itu adalah kekurangan metabolisme badan gue, dari jadi nggak terlalu lancar, BAB, sembelit, gitu. Itu kekurangan metabolisme gue.
Oh. Memang gue tahu semua Tom, dietitian bilang, ahli gizi tuh yang kemarin kita diramping juga bilang kalau memang gue tuh kurang serat dan gue tahu, Bo. Cuma kan Lu enggak, bentar. Lu kenapa susah ke belakang? Kurang serat. Oh. Emangnya lu bisa menjamin gitu dengan gaya makan lo yang sudah lu jamin tergizi dan lezat itu tiap hari bahwa asupan serat lu sudah terpenuhi? Nih ya, ini gara-gara lo kebanyakan nonton daling-daling itu, bahasa lo tuh kacau sekali loh. Maksud lo? Lo tadi nggak sadar lo ngomong apa? Coba diulang atau please repeat after me, darling. Lo bilang gini, emang lo yakin dengan makan lo yang udah tergizi itu Bergizi. kandungan serat dalam tubuh lo tuh udah cukup pintar? Tercukupi. Ini gara-gara si daling-daling itu. Bener nggak guys? Coba deh ya. Karena Iwet ya, ada surveinya loh Iwet, survei kesehatan, cuman bahwasannya orang Indonesia itu 97% kurang serat, Wet. Gue coba ngobrol ya, ngomongin soal kurang serat ini dan susah ke belakang. Coba teman-teman siapkan jari jemarinya. Oke, pertanyaan gue, bener nggak sih ada yang bilang kalau, mumpung gue jadi host, si gila-gila polling, ya, perempuan itu lebih sulit BAB dibandingkan laki-laki. Merah perempuan, biru laki-laki. Silahkan kita mulai dari sekarang. Merah perempuan, biru laki-laki. Apa hubungannya sama gender? Perempuan itu lebih sulit ke belakang dibandingkan laki-laki. Masa? Ya, ada yang bahkan perempuan itu ke belakang itu ya, urusan nomor 2 itu bisa 3 hari sekali. Wow, itu gue loh. Tuh, lihat nggak? 300 versus 77. Oh wow. That's a fact. That's a fact. Jarang perempuan yang bisa buang air besar dengan lancar setiap hari. Oh, that's fact ya? That's fact. Entah kenapa. Entah kenapa. Tuh, lihat nggak? 3 kali lipat loh. Wow. Merah perempuan, biru laki-laki. Wow. Yes. Karena gini ya, ini kayak kan hashtag kita tahun ini adalah mengurus diri. Kayaknya sederhana, tapi in the long run bahaya loh ternyata. Kalau badan kita itu asupan seratnya tidak kita jaga dan tidak kita penuhi, kita itu resiko jantung, kolesterol, diabetes, kanker usus. Sama kalau kita tuh sering komplain gitu ya, kok berat badan aku tuh nggak pernah terjaga dengan stabil. Itu juga sebetulnya adalah those are signs kalau badan lu tuh kurang serat loh. Gampang lapar, terus udah makan banyak tapi kayaknya tidak terpenuhi gitu. Itu tuh kurang serat sayang. Tapi sebenarnya lo masih ingat dengan gut axis dong? Yes, kesehatan pencernaan lo. Berhubungan sama... Apa ya? Inilah, terlalu konsentrasi sama ngomong daling-daling, dodol jadinya. gut axis. Iya. Sama otak. Sama second brain. Pencernaan Satu garis lurus. Yes, pencernaan kita ini adalah our second brain. Betul. Jadi perempuan itu kan warrior ya. Karena dia banyak worry. Oke. Itu yang membuat kemudian pencernaannya lebih rentan. Gitu. Nah, bicara mengenai itu ya, worrying gitu ya. Gue mau membahas ini, Iwet. Semalam kan aku sama Iwet pergi ke event.
Ya, kita pergi menghadiri fashion show, memenuhi undangan dari tim Iwan Tirta. Thank you for inviting Rindu dan suami. Thank you. Udah Dimas namanya. Rindu sama Dimas, terima kasih udah mengundang kami. Rindu kan kerja di Iwan Tirta. Siapa pimpinannya Rindu yang kita foto darling di wallpaper? Bukan wallpaper, namanya backdrop. Di wall of fame. Di kepala teh munculnya wallpaper darling. Yang cepet aja saya mah. Darling, nanti lo bener-bener disangka nggak bisa ngomong Inggris lo, darling. Widi ya darling ya, kata Ramdan. Mbak Widi, kenapa? Iya, thank you for inviting ya Mbak Widi ya. Iya, Mbak Widi suka nonton kita. Dia bilang katanya, kalau kata orang TikTok tuh buat anak muda, aku mah nggak apa-apa, aku nonton juga. Dan aku orang relate sama obrolan kalian, katanya gitu. Aku tuh deg-degan loh pertama kali di say hi sama Mbak Widi. Soalnya Mbak Widi itu di say hi gue di Wall of Fame tuh udah gini. Halo, thank you for coming. Widi, jangan salah panggil. Gue gini, hah? Gue pernah salah panggil apa? Ternyata dia nonton ya pengakuan aku kemarin. Anywho gitu. Emang beneran dia ngomong gitu? Makanya kan gue gini. Dia bohong. Bohong. Terus gue gak denger si Yung Rinaldi Ayunardi bilang gini, selamat ya, selamat. Jadi gue langsung berasumsi, oh dia pasti kerja di Iwan Tirta nih Nek gitu. Jadi gue gini, ikutan kasih selamat ya aku ya gitu. Mbak Widi kemarin jangan salah panggil, dia bilang gitu. Udah. Nah, lo tahu apa? Gue punya pertanyaan sederhana. Hashtag boleh. Kita nih untuk Geng Duet tahun 2024 adalah mengurus diri, right? Gue kali ini adalah menurut lo di setahun ke belakang ya 2024, lo tuh kurangnya apa sih? Gue kurangnya apa? 2024, aduh, ini pertanyaan susah loh. Kalau ditanya begini, yes. Dan ini luas ya, nggak perlu yang serius, nggak perlu yang terlalu berbobot, nggak usah dipikirin. Instinctively lu jawab itu. Tahun 2024 lu tuh kurangnya apa? Because I discovered apa yang kurang dari diri gue tahun 2024 last night. Dari acara semalam? Ya. Apa? Are you ready, darling? Ready, darling, ready. Gue itu kurang supel dan kurang pandai bergaul. Oh, kenapa? Ya, gue itu kurang bergaul. Oh ya? Dan sebetulnya ini tuh isu gue udah lama sekali, Iwet. Dari zaman pertama kali gue mulai siaran. Walaupun kelihatannya gue orangnya bubbly, extrovert di layar gitu ya, tapi kalau gue konsultasi ke psikolog, gue ketemu dengan ahli meditasi, ahli baca tarot, apalah, semua tuh bilang sama gue, kamu harus lebih banyak bergaul. Oh ya? Lah kan kemarin, iya kemarin. Lu ke psikolog juga? Gue kan. Darling, you think you are the only one who has mental problem, darling? Darling, I was born in 1977 ya, darling ya. In 1977, your parents baru ketemu. I'm here already, darling. Kagak. Ma bapak gue ketemu tahun 73. Nah, 77, your mother and your father itu baru belajar ciuman, darling. Gue udah hadir. Jadi sebelum lu kenal mental illness, gue udah mental cure. Lu dibilang nggak supel? Iya memang. Tapi gue bisa merasa sih kalau lu nggak supel. Gue tuh nggak supel, Iwet. Gue itu orang yang kaku, tidak terlalu pandai bergaul. Gue itu hanya nyaman bergaul dengan orang yang gue sudah kenal. Oh iya? Oh, dari acara semalam apa yang membuat lo sadar kalau iya ya, gue tuh nggak supel, harus gue perbaiki? Oke. Karena pergaulan gue itu aja. Oke. Terus? Pergaulan gue itu aja. Ini sama ada satu contoh yang nanti aku akan review. Dan gue kan semalam itu gue bersebelahan sama lo ya. Kita kayak Adinia Wirasti sama suaminya. Gue nempel dulu sama lo.
lu tuh sibuk ngobrol sama orang dan gue tuh ngobrol cuman "Hi, good to see you, good to see you." Cakep banget, udah on the surface aja. Gue nggak bisa menggali lebih dalam. Itu tandanya apa? Bahwa kemampuan berpikir gue itu tidak setajam lo. Cara gue mengolah wawasan dan mengolah data gue itu tidak selihai lo. Dan itu efek dan tanda-tanda orang yang kurang bergaul, Iwet. Oh ya? Yes, lu Google deh teman-teman. Oh iya? Yes, kenapa orang tuh selalu bilang bergaul itu penting? Bukan cuman sekedar nambah networking. Bergaul itu lu mempertajam kemampuan pikir lo, memperluas wawasan lo, mempertajam kemampuan lu mengolah ilmu dan data, Daling. Oh gitu? Oh ya? Iya, udah senang. Tunggu, gue kasih fakta sama lo abis ini. Iya, Nek. Ada sebuah fakta kenapa gue begitu. Nah, terus semalam kan kita bertemu sama Iyas Lawrence. Iya, betul. Magna Talks. Hati-hati, suka nonton pakai akun yang namanya bukan nama dia. Terus ada satu akhirnya Iyas tuh ngomong secara jujur. Jadi ini kisah klasik lah. Yang dari komentarnya Iyas gue langsung mikir gini, iya itu sebetulnya kenapa itu terjadi? Bukan karena orang pikir gue belagu ya Iwet, orang pikir gue sok. Tapi karena memang gue itu tidak pandai bergaul dan tidak supel, Iwet. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan gue kurang apa? Gue itu kurang supel. Kan gini ya, teman-teman udah pernah diceritain kan sama Iwet? Coba Iwet ceritain lagi. Yang mana? Nggak, bentar. Gue mau nanya dulu, part ngobrol sama Iyas yang membuat lo sadar bahwa lo tidak supel dan tidak punya kelebihan lah ya, gue nggak bilang nggak mampu, tidak punya kelebihan untuk mengolah data, mengangkat topik pembicaraan dan lain sebagainya. Dari mana? Kan Iyas memperkenalkan gue ke istrinya, Indira. Terus Iyas bilang gini, aduh ada cerita lucu loh, pertama kali aku kenalan sama Kak Dev tuh apa. Terus istrinya nanya, aduh gimana gitu. Wah, jadi katanya, aku tuh sering banget kan nonton Brunch with Dave sebagai research untuk acara aku, kata Iyas. Magna Talks. Terus berkembang hati lo pasti kan. Sebagai risetnya nontonnya sebagai bagian dari riset Magna Talks yang ditonton Brunch with Dave. Get this guys, bahkan ya Iyas sampai detail. Gila lo tuh keren banget. Waktu lo interview Nicholas Saputra, the moment you ask him to pause and he was pause, itu menurut gue keren banget. Gue gini seneng banget pasti dia. You jealous ya Daling ya? I find it cute loh. Darling, you spit on me, I like it loh. Terus udah gitu. Terus iya, waktu pertama kali ketemu tuh memang menurut gue lucu. Iya, terus setelah siaran ketemu 2 tahun di gedung yang sama, Iyas ketemu gue di basement. Ya. Iyas nyamperin gue. Terus kita gini, Kak Dev, I just have to say this to you. Gue tuh suka nontonin acara lo dan menurut gue acaranya keren. Terus salaman, gue terima salamannya. Gue bilang, aduh thank you. Gue gitu. Nah, komentar gue nih yang agak ngehe. Terus gue gini, thank you. And you are? Gue nanya, maksud aku gini, aduh makasih ya, kamu siapa? Gue gitu. Iya, segini langsung nih. Maksud gue daripada gue sok tahu gitu ya, thank you, aduh kita sekantor ya. Gue tuh jujur aja gitu, kan gue nggak tahu lo, gue nggak pernah dikenalin lo. Gue nanya, kamu siapa yang? Gitu loh. Di bahasa Inggris menurut gue sopan. And you are? Terus si Iyas ketawa. Kata Iyas, saya Iyas gitu. Terus istrinya juga ketawa. Iwet ketawa. Cerita ini diceritain ke semua orang. Terus akhirnya semalam Iyas ngomong gini, gue tuh udah siaran di depan muka lo 2 tahun. Masa sih lo gak pernah ngeliat muka gue? Are you that ignorant? Gue tuh dalam hati gini, sebenarnya bukan ignorant sih, tapi memang gue tuh gak pandai bergaul.
Aduh. Ini kalau gue cerita kebongkar rahasia gue. Cerita dong, darling, please be true. Lo tau nggak kenapa gue memutuskan untuk lebih baik gue ngobrol panjang sama satu orang ketika di acara? Oh, ketika event gitu. Ya. Social Jadi, setting. gue boleh balikin nggak ini mirrornya? Karena gue berasa muka gue penyok, maaf ya. Nah, jadi kenapa gue lebih memutuskan untuk ngobrol panjang sama satu orang di sebuah event dan nggak capek loh sebenarnya menggali, terus abis itu lo eye contact sama orang, lo ngeluarin data untuk ngomong sama orang itu sampai terjadi obrolan yang panjang. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena gue menghindari ngobrol sama orang yang nggak gue kenal. Oh, akhirnya terbongkar ya, Dali. Makanya kemarin tuh sepanjang event lu ngobrol cuma dengan 2 orang yang intens loh. Yes. Iyas? Yes. 3 deh. Iya, tapi begitu lu ketemu Iyas dulu yang lu ajak ngomong. Yes. Begitu lu ngobrol sama Aji Santoso Purbo, saat Aji Santoso aja. Iya. Putro. Iya. Putro apa Purbo? Gue jadi keder begitu lo rubah namanya. Aji Santoso Putro. Aji Handoko. Kan gue keder. Aji Santoso siapa? Aji Santoso yang psikolog. Oh iya, Aji Andohoko. Aji Kompas. Aji Kompas. Begitu lu ngobrol sama Aji Kompas aja. Oh, itu sebabnya. Iya. Jadi gue tuh kalau di event, gue tuh sebenarnya awkward. Gue awkward, tapi gue tidak memilih. Kalau misalnya gue udah kayak anjrit mati angin nih, gue nggak ada yang bisa gue ajak ngobrol. Either gue melipir ke tempat makan atau gue ke pojokan ke tempat minum. That's me. Oke. Iya. Nah, tapi kalau gue ngeliat ada sosok yang gue kenal, gue akan stick sama orang itu. Oh. Dan gue akan build conversation. Tidakkah kamu kepikiran bahwa orang itu juga pengen circle the room, mungkin dia mau nggak terlalu intens ngobrol sama lu, darling? Kan gue bisa merasakan Oh, oke. dari obrolannya. Kalau dalam obrolan tersebut putus, patah-patah, dia tidak menanggapi dengan antusias, terus kemudian matanya gajak-gijik, gue akan lepas. Nah itu, darling, gue tuh tiap kali ngobrol sama orang gitu ya, di social setting lagi bergaul gitu, gue udah bisa lihat dari bahasa tubuhnya, oh dia mau udahan nih ngobrol sama gue. Iya. Jadi gue I let them go, I set them free. Yes, gue lepas. Dan biasanya kemarin kenapa gue bener-bener stick sama Iyas dan Indira, karena Iyasnya juga interested untuk ngobrol. Jadi ya udah gue kayak oke, I'm safe. This is my safe spot gitu. Terus ya udah gue ngobrol. Dan lo tau nggak kenapa sebenarnya gue melakukan itu? Gue malas basa-basi sama orang. Oh ya, itu gue tahu. Karena kan sebetulnya lo sama gue kan 11-12. Iya. Kalau gue kaku, lu kanebo kering. Iya. Jadi daripada gue satu, gue mesti nyapa orang. 2, nanti gue salah orang. Lebih baik ya udah gue fokus aja ngobrol sama orang. Tapi lu harus, ya boleh dong. Ini kan pengakuan gue ya. Gue merasa, kan pertanyaan gue hari ini adalah, lu merasa kurangnya apa sih diri lu di tahun 2024? Gue merasa bahwa gue itu kurang supel, gue itu kurang bergaul, gitu. Jadi my social skill itu tidak terbuff sebaik itu karena memang gue menghindar bergaul dengan orang baru, dan I want to work on that. I need to work on that. Supaya gue tuh jadi lebih supel saat dibutuhkan, darling. Karena I don't want to grow old being a bitter, old, ugly person. Gue pengen punya banyak teman, ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi gitu, Iwet. Iya, iya. To be a social butterfly. Iya, iya. Lo nggak mau nanya gue apa yang ingin gue kurangin?
Mau nanya, darling. Hold on one moment, hold your horses, darling. No need to hurry, ya. We got 1 hour, darling, this togetherness. Oh bener. Lalu sing a song. Kemesraan ini. Hold my hand, darling. kayak acara BUMN atau pemerintahan ya, wajib ada lagu kemesraan. Masih nggak sih acara-acara BUMN sama kementerian pakai lagu kemesraan? Darling, you look at my face ya. I never get invited loh, darling, to acara-acara kementerian, acara-acara salon, peresmian klinik itu it's my turf, darling. It's my cup of tea. Acara kementerian BUMN, lu kali yang diundang, darling. Tapi nggak pernah acara pisah sambutnya gue diundang. Guys, mau informasi ringan. Gue dapet trik dari Iwet semalam. Apa tuh? Soal apa? Kan semalam kita acara batiknya Iwan Tirta ya. Terus? Oh, by the way ini 5 mini ada yang nanya minuman apa? Udah habis lagi nih gue. 2, darling. Apa? Kan gue ada beberapa batiknya di runway, gue bilang, gue bagus, gue nih ya. Bukti bahwa Iwet itu sebetulnya juga tidak terlalu supel dalam bergaul, tapi dia lebih supel dari gue karena dia lebih sering keluar rumah. Iya. Lu sadar gak sih kalau kadang-kadang komentar lu tuh kalau kedengeran orang tuh suka hurtful, darling? Astagfirullah. Gue ngomong apa semalam? Contoh gitu ya, gue ngelihat batik tuh di runway gitu, gue gini, Iwet, bagus ya batiknya yang itu tuh yang dipakai model yang warna hitam. Belilah, kalau hitam mah nggak mahal kali, harusnya lu mampu. Enggak, gue nggak pakai kalau hitam nggak mahal harusnya lo mampu, gue nggak pakai. Gue cuman bilang iya bagus, gue bilang bagus, beli aja, itu nggak mahal kok. Kalau hitam harusnya nggak mahal. Gue gini, kalau mahal gue nggak mampu. Ya juga sih. Terus gue si polos ini ya, gue nanya gini, oh kalau hitam nggak mahal, Wet? Enggak lah, kan tintanya nggak banyak gitu. Bukan nih, tintanya, malamnya nggak banyak, nemboknya nggak banyak. Kan itu malamnya nggak banyak, dia bilang gini. Nih batik yang mahal itu biasanya yang putih, cuman ada gambar birunya. Gue gini, oh itu yang mahal. Iya, jangan cari yang itu mahal. Nggak, itu nggak pakai itu, nggak pakai part, jangan cari yang itu. Terus ya, tapi karena komentarnya dia itu sepanjang malam kita jadi nyariin gitu. Nih cowok mana nih yang batiknya putih sama biru? Terus Iwet gitu, tuh lihat tuh bapak itu, batiknya putih sama biru. Itu mahal tuh, berduit tuh. Terus kita jadi ngeliatin, oh iya loh, dia pergi ke booth loh, belanja loh. Jadi kalau yang batiknya hitam, batik latar putih, gue bilang itu pasti lebih mahal dibandingkan batik yang latarnya solid warna. Kenapa? Karena kalau latar putih itu artinya ditahan putihnya, berarti sepanjang pembatikan dia ditembok, ditutupin pakai malam supaya warnanya nggak masuk, makanya mahal gitu. Oke, mulai hari ini gue mau batik gue putih. Kayaknya lo ada deh batik latar putih. Gak ada. Masa lu gak ada sih? Semalam gue langsung berdiri di depan lemari gue gini, masa sih batik gue kayak apa sih gitu? Ada gak sih gue yang putih? Gue berdiri, gue jajanin batik gue, coksogan, hitam, biru, kereng, hijau, fuchsia. Iya loh, gue gak ada yang putih. Emang bukan orang kaya gue nih. Satu lagi, kalau motifnya penuh terus titik-titiknya banyak itu juga mahal biasanya. Thank you ya darling. Nah sekarang gue mau tanya sama lu, kalau lu merasa kurangnya apa tahun 2024? Mulutnya jahat. Banyak banget orang tersinggung sama gue. Tapi gue nggak sadar, Dave. Gue tuh nggak maksud. Iya memang gue tahu, karena gue teman deket lu, gue tahu lu nggak maksud. Terus pas kemarin gitu, kan itu ada booth ya batik dipajang. Gue gini, aduh gue mau lihat-lihat Wet batiknya. Si Wet komentarnya gini, beli dong, jangan cuma lihat-lihat. Gue langsung taruh loh tuh batik, gue nggak jadi lihat-lihat. Lu bukannya punya temen yang kayak gue juga? Semua temen gue kayak lu, Wet. Iya kan? Apalagi si Yogi tuh. Iya, tapi entah kenapa kalau lu tuh lebih nyelekit, Wet. Masa sih? Nggak usah sok anggun-anggun gitu, nggak usah sok demure, minum 5 mini aja, sok-sok
pelan-pelan minum, biar apa? Biar kan menjiwai, siapa tahu ditawarin main film kayak Adinia Wirasti. Tapi bener loh ini katanya Rino tuh semalam bener menurut gue. Rino kan namanya ya, Optic Says. Dino Sadewa. Iya, bener kata Rino. Lu tuh semenjak rambut lo panjang ya, lu tuh kayak kenes gitu. Gininya, gitunya, gini-gininya, terus gitu-gitu rambut. Minum tuh juga gitu pelan-pelan. Gue jadi gini, lo bener. Ini emang dia semakin kesini nih gara-gara rambutnya panjang. Darling, I tell you ya, rambut panjang gue ini kayak Samson, tau gak lo? Waktu gue rambut pendek, Axton Salim gak kenalan, gak salaman sama gue. Rambut gue panjang, semalam gue berdiri duduk di bar gitu ya. Axton Salim ada nyamperin gue salaman. Halo, salam kenal, katanya begitu. Itu karena apa? Karena saya menawan dengan rambut panjang, darling. Lu pikir Axton tahu kalau gue kurang serat gitu? Kalau gue serat sama dia. Axton ngeliat, ih siapa nih cowok ganteng amat rambutnya panjang? Kenalan gitu. Aduh, repot banget hidup gue temenan sama lu. Itu juga yang harus gue revisi 2025. Gue menarik crowd yang salah terus. Lu salah satunya. Apa kurang lu tahun 2024? Coba, kan kita kalau di siaran pagi itu terbiasa jujur. Iya. Gue sebenarnya dari obrolan tadi terus gue baca kolom komen, kurangnya gue banyak banget sebenarnya. Dan kalau misalnya harus diperbaiki, banyak sekali yang harus diperbaiki di 2025. Tapi satu hal itu adalah benar masalah kakunya gue kayak kanebo kering. Menurut gue kakunya gue tuh udah di atas rata-rata. Di atas rata-rata to the point yang menurut gue jadi cenderung nggak mau dengerin orang. Oh no. Terus tiba-tiba semua bermuara ke satu kata. Sombong. Berarti sebetulnya kalau menjawab pertanyaan kurang apa di tahun 2024, kurang rendah hati. Iya. Kenapa? Karena gini, dengan gue tidak rendah hati itu gue tidak mau mendengar orang. Dengan gue tidak rendah hati itu gue sering mendismiss orang. Dengan gue kurang rendah hati itu mulut gue suka nyelekit. Mungkin kedengarannya terlalu jujur jadinya ya. Tapi ternyata kan memang tidak semua orang ya darling ya bisa menerima kejujuran ya. Iya. Iya. Terus gue nggak tahu apakah ini berhubungan, tapi gue tuh galak banget. Gue tuh galak banget. Maksud gue gini, apalagi kalau udah urusannya soal kerjaan gitu. Gue tuh kacau loh. Gue tuh berani loh ngebentak atasan gue. Itu nggak elok ya darling. Itu nggak elok sama sekali. Maksud gue nggak bentak yang wah gitu, tapi gue tuh bisa menaikkan suara gue gitu ke mereka. Dan menurut gue itu nggak bagus. Jadi gue agak kurang bisa menahan emosi gue. Dan menurut gue terus diperbaiki sih. Gue cerita satu hal deh, nggak apa-apa deh. Gue tuh pernah interview pekerjaan lain loh di tengah-tengah pekerjaan gue. Oh iya, di 2024 ini. Ya. Gue nggak dapat kerjaannya, Dave. Bingung, darling, janjian dong. Mukanya candid banget. kayak darling, janjian dong. Aku tuh harus pasang muka apa nih? Gini. Mukanya kaget beneran. I feel sorry it happened to you. Nggak dapat kerjaannya, Bo.
Terus gue dapetnya dari headhunter. Terus dia bilang, bagus deh kalimatnya tuh, intinya adalah gini, you are very capable, you are the person yang paling cocok dengan pekerjaan ini. Terus kemudian capability-nya tidak perlu dipertanyakan lagi dan semuanya proven. Tapi ada satu hal, yang memberi pekerjaan itu khawatir kalau meng-hire gue. Kekhawatirannya adalah Orang ini galak sekali. Terus kemudian kayaknya kalau sampai dia di-hire untuk setup sebuah perusahaan baru tuh akan cukup challenging bahasanya. Karena memang pada saat interview, dari tahap pertama sampai terakhir nih, udah interview final, itu bener-bener yang gue tekankan tuh sesuatu yang membuat gue gini. Tapi juga memang spirit gue gini, take it or leave it, I don't care. Spirit gue udah gitu. Dan itu gue bener-bener gila, gue bluntly say, gue gak mau ini, gue gak mau itu, gue gak suka sama begini, gue gak suka sama begitu. Gue gak akan bisa bekerja sama orang yang begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Tapi tentunya itu gue sampaikan setelah dia menanyakan banyak hal. Karena kan pasti ketika lo interview dia akan nanya gitu ya, what's the deal breaker? Lo itu apa yang kira-kira membuat lo tidak akan menerima pekerjaan ini gitu. Cuma ketika gue mengungkapkan itu tuh bener-bener dengan tegas gitu. Ya dianggap terlalu saklek. And from that experience, what did you learn? I learned that nomor satu, makanya ini juga jadi salah satu pemikiran gue, Dave, sebenarnya. Gue belajar bahwa mungkin gue kelamaan terlalu didengar ya, Dave ya. Gue kelamaan terlalu didengar, kelamaan terlalu diiyain. Kayak anak manja. Jadi si Iwet selalu benar, Iwet bilang A harus terjadi A, Iwet mau ini harus kejadian gitu. Itu membuat gue jadi egois tadi, selfish. Dan gue sempat bilang ya, gue tuh punya kecenderungan megalomania. Iya kan? Dan itu gue mulai merasakan, wah bahaya nih. Sama satu lagi, gue juga tadi kan pertanyaan lo belajar apa gitu ya. Gue belajar bahwa gue tuh ternyata memang agak sulit bekerja dalam tim. Apalagi ketika timnya udah mulai terlalu besar. Karena tim itu kan sebenarnya satu hal yang harus lo kuasai adalah bagaimana memanage ego dan bagaimana lo bisa tarik ulur lah ngomongnya. Lo kapan harus push, kapan lo harus tarik, kapan lo harus dorong lagi, kapan lo harus tarik lagi gitu. Kalau gue tuh dorong terus, push terus gitu. Nah, di situ gue belajar gitu. Gue, oh iya ya, karena nomor satu tuh adalah gue udah sampai ngobrol interview tuh sampai di COO grup. Udah benar-benar terakhir. Grup tuh udah holding ya, holding regional lagi. Dan gue bisa dengan berani ngomong kayak, lu tau nggak kalimatnya apa? Ini gila banget sih menurut gue. I cannot work with incapable person. Gila ya. Si headhunternya ngomong gini, you are a very straight to the point person, cuma mungkin nanti next bisa dibungkus kalimatnya. Makanya ketika lo ngomongin soal topik bahasa Inggris itu gue cuman gini, shit, ini udah kejadian sama gue. Gue bener-bener gue literally ngomongnya begitu, harusnya kan bisa dibungkus kalimat itu gitu. Coba kalau kalimatnya gitu ya, tapi lu bungkus dengan gaya budaling. Darling, I really hard to work with incapable person, darling. I'm sorry ya, future boss ya. I cannot work with uncapable person. Let me highlight ya one more time. Capable. Please read it. Capable. Cannot.
Lawak lagi. Lawak lagi, lawak lagi, lawak terus. Tapi pengakuan memang I don't know ya. I think it's the nature of our gang duet gitu ya. Kita selalu bare naked kesalahan pribadi kita itu kita jadikan pembelajaran bareng-bareng gitu ya. Dan Incapable bukan uncapable. thank you for the correction ya darling ya. I love you all. Thank you darling, thank you. Iya. Iya, bener. Mungkin pengalaman itu Tuhan sengaja kasih ke lo untuk ngajarin lo, Nek, lo tuh terlalu koleris, lo harus belajar untuk sedikit menurunkan supremasi lo. Iya. Terus gue dari situ cuman diam gitu ya. Terus gue gini, wah gila ya 2024 ini pelajarannya banyak banget nih. Nah, karena kan siaran duet ini di TikTok kan ya interaktif. Sekarang pengen tahu dong, teman-teman coba tulis geng duet di kolom komentar. Jawab pertanyaan ini. Tahun 2024 kamu kurangnya apa? Kamu kurang apa? Ya. Silahkan diketik di kolom komentar teman-teman. Kurang apa kamu yang coba? Kurang sabar, kurang olahraga, kurang disiplin, kurang duit kak. Kurang sabar, kurang setia, kurang konsisten, kurang bersyukur, kurang bisa mengertiin orang, kurang gaul, kurang semangat, kurang mendengarkan diri sendiri, kurang pede, kurang menguasai diri, kurang memaafkan. Oh, that's also hard. Kurang ibadah. Gue nambahin boleh nggak cerita sedikit? Ini ada hubungannya nih sama kok kandungan? Minuman tinggi serat. Bukan. Sama sama jumlah serat yang lo konsumsi setiap hari. Kemarin gue habis ngobrol sama temen gue soal unconscious life. Unconscious life nanti kita bahas sendiri ya topik ini ya. Tapi unconscious life itu bahaya sekali. Karena banyak sekali manusia yang hidup tidak sadar di dunia ini sebenarnya. Yang gampang aja. Banyak loh. Gue yakin banget di sini yang para pekerja tuh yang kalau makan di meja kantor, 1. 2, ketika makan dia sambil nonton YouTube atau TikTok atau scrolling atau apa. Sehingga apa yang terjadi, makanan yang masuk ke dalam mulutnya dia nggak sadar. Itu makanan apa? Boro-boro sadar berapa banyak serat di dalam piring gue. Yang dia masukin ke mulut aja dia nggak sadar. Gimana dia sadar jumlah serat yang ada di piringnya? Boro-boro lu tanya rasanya kayak apa, nggak sadar, dia cuma ngunyah aja kayak mesin, ngakmok. Sementara jumlah serat, jumlah protein, jumlah karbohidrat adalah hal yang bisa lo kontrol dengan baik. Itu yang sebentar ya, lo tahu nggak? Akar dari semua permasalahan kita dengan fisik kita ini adalah ketidaksadaran itu. Ketika kadar serat lo, intake-nya nggak seimbang, lo sembelit. In long term bahkan bisa sampai ke diabetes. In long term, kolesterol. Kolesterol tahu dong akar dari permasalahan apa? Jantung. Cuma perkara apa? Kadar serat yang lo makan ke dalam tubuh lo nggak tahu. Karena apa? Lo setiap makan sambil nonton gitu. Iya. Lo tidak menjaga kesehatan pencernaan lo. Itu dia. Sementara pencernaan lo itu adalah otak kedua. True. Makanya sebetulnya kalau teman-teman nanti lihat ya di websitenya Five Mini, dia ada challenge tuh namanya geng kurang sayur, where people post gitu 5 mini mereka dengan makanan mereka, terus abis itu mereka pergi makan dan tidak sambil makan, you know. Jadi itu kan juga sebetulnya subliminal message-nya mengajarkan makan itu jangan disambi yang. Jangan. Bukan cuma dinikmati tapi lo sadar betul apa yang masuk ke dalam mulut lo. Nah, sebetulnya nyambung Iwet dengan pertanyaan pagi ini ya. Lo tuh kurangnya apa? Dengan menjawab pertanyaan itu kan memaksa lo untuk menyadari keadaan diri lo
sebelum lu memutuskan lu mau ngapain untuk menjadi lebih baik. Iya apa enggak? Betul. Dengan gue jawab kurangnya diri gue adalah kurang bergaul. Berarti kan gue menyadari, oh karena gue kurang bergaul, maka yang harus gue lakukan untuk memperbaiki diri gue adalah titik, ya kan? Lebih membuka diri terhadap pertemanan, lebih berusaha tersenyum, lebih berusaha lebih ramah. Contoh, gue merasa gue kurang serat. Berarti yang harus gue lakukan adalah konsumsi minuman yang tinggi serat, stuff like that gitu. Kalau misalnya mungkin gue nggak bisa tuh mengejar asupannya hanya dengan makan sayur dan makan buah aja, nggak cukup loh. Lo tau nggak satu ini tuh 3 bonggol selada. Gue mah nggak sanggup lo ngunyah 3 bonggol selada. Iya. Nah, ini dia bagian dari mengurus diri. Kan teman-teman tuh dengan hashtag mengurus diri ini pada ngetek mention kita olahraga, makan alpukat. Coba deh, sekarang tambahin nih. Setiap kali lo makan siang atau makan malam, lo tunjukin piring lo. Lo lihat, cukup nggak ya sayurnya? Cukup nggak ya seratnya? Kalau nggak, lo tambah pakai 5 mini. Di Alfamart ada. Gampang, Alfamart tiap tikungan ada. Setia. Tahu setia singkatannya apa? Setiap tikungan ayak. Bener. Ya kan? Ya. 5 mini dijual di Alfamart. Yang setia. Setiap tikungan ayak. Iya, bener. Ya. Lo foto, tag mention kita. Kita pingin lihat. Lo sadar nggak sih? Sama berapa banyak serat yang ada di dalam piring lo dalam setiap kali makan. Kadar gulanya masih dalam batas normal dan batas aman, teman-teman. Karena tidak disertai dengan pemanis buatan. Betul. Jadi tenang, nggak usah khawatir. Kadar gulanya masih dalam batas yang baik, normal. Tahu aku nggak ada pengawet. Itu sebabnya bentuknya soda. Gitu. Coba. Jadi sekarang ini part dari mengurus diri. Habis ini diingat-ingat apa yang harus aku perbaiki untuk 2025. Ya, gue tadi masalah sombong. Terus kemudian kita mulai udah olahraga sekarang nih, good for you. Coba lihat asupannya, asupannya kayak apa? Seratnya udah ada atau belum? Kalau seratnya belum ada, jangan lupa. Itu aja sih. Karena mengurus diri itu banyak sekali aspeknya. Dan ingat, mengurus diri itu bukan cuma untuk jadi kurus. True. Gini ya, kalau teman-teman gini kan dari tadi banyak yang bilang gini, aduh relate banget gitu dengan Kak Dave yang nggak bisa bergaul, dengan Dave yang dibilang judes, jutek. Karena isi DM gue itu Iwet adalah and I like it, don't get me wrong ya, gue nggak tersinggung gitu. Orang-orang anak-anak milenial yang bilang gini, aku tuh nggak suka loh om ngelihat kamu karena kamu tuh kayaknya judes, jutek, tapi ternyata di siaran kamu menampilkan karakter yang berbeda. Itu kan kita kan tiap hari itu menggunakan topeng yang beda-beda ya dalam bersosialisasi. Kalau lu merasa lu relate dengan apa yang kita sampaikan, jangan cuman berhenti di kesadaran, tapi dijawab juga. Terus yang mau lu lakukan untuk memperbaiki diri apa? Ya kan? Kayak teman-teman nih, kan banyak tuh yang meninggalkan komentar, bertanya, karena dari tadi kita memperkenalkan 5 mini untuk daily fiber 5 mini. Pada nanya, oh ini ya, oh itu ya, oh ini ya, oh itu. Ingat ya, kalau Anda biasa nonton Geng Duet, kita selalu membiasakan budaya membaca. Kalau pengen tahu informasi detailnya, go to their website, go to their gram, dibaca dulu. Jangan cuman drop a comment and then that's it. Semoga kita bisa melalui 2024 ini dan masuk 2025 lebih baik lagi ya. Ya. Gue super excited loh, maksud gue gini, mungkin kita bukan siaran dengan penonton yang gimana-gimana, tapi dari jumlah teman-teman yang committed gitu tiap hari posting foto olahraga, posting foto menikmati hidup, main sama anak-anak, melihat langit, hidup lebih mindful, baca buku, baca majalah, baca kitab suci lo, ngaji, lo kirim gambar ke gue. I like it gitu. Gue punya secerca harapan bahwa wah,
rame-rame kita bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik loh tahun 2025. Nggak apa-apa, langkah kecil, yang penting kita melakukannya buat diri kita. Ya nggak sih? Ya. True. Kita juga ada bahasan yang lupa loh. Ini tuh gue baca orang ini. Kan waktu itu lu ngirimin konten video. Bagus loh. Karena ada subjek yang gini. Ini contoh kayak KOC. Bye-bye KOL. Kan lu kemarin 2 minggu lalu lu ngirimin video Iwet. Yang orang bule kuliah KOL, KOC. Terus gue bilang, dibahas yuk pas siaran. Lupa. Ya ntar kita bahas hari Senin ya. Senin ya? Ya. Besok yang udah di DM, sudah di email untuk olahraga bareng. Jadi ya, siapa yang udah terima DM-nya? Siapa yang udah terima DM-nya? Ayo, DM-nya mana DM-nya? DM. Catat. Aku catat. Besok jam 9 pagi ya teman-teman ya. Bajunya hitam. Besok hitam ya dress code-nya, Dave. Ya, besok hitam ya. Ketemu kita di Fitness First Senayan City untuk olahraga bareng jam 9. Berarti kita kumpulnya jam berapa ya, Yang? Jam 9 aja nggak apa-apa. Oke. Karena kan ada ganti baju dulu, ada apa gitu ya. Ya, Dave jadi pakai abaya hitam shimmering splendid. Iridescent. Dia black iridescent. Nanti yang di Singapura, gue ke Singapura, kita janjian di Fitness First Singapura. Oh wow, lo mau ke Singapura bulan ini? Ya. Tadi dia yang bilang aku di Singapura nangis. Oh, ada yang kasih ide loh. Live dong di TikTok, bisa apa olahraga sambil live? Gak usah lah, repot dong. Kan satu yoga, satu hit, gimana mau live coba? Iya, jangan. Udah gak usah lah. Ya udah. Please do enjoy the rest of your weekend. Jangan lupa untuk dijaga kesehatan pencernaannya teman-teman sekalian, karena God and brain are related. Kita ketemu besok geng duet jam 9 pagi, kita olahraga bareng-bareng ya, Yang. Bye-bye.